Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM pada hari Selasa Pasca Pekan yang ke-7. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Pada hari Selasa ini juga adalah Pesta Santo Matias Rasul. Santo Matias Rasul yang ditambahkan ke dalam bilangan ke-11 Rasul setelah Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Sedikit catatan tentang Santo Matias Rasul ini. Sesudah Yesus naik ke surga, para murid dan ke-11 Rasul bersama Bunda Maria kembali ke Yerusalem untuk menantikan kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan Yesus. Di sana mereka yang berjumlah kira-kira 120 orang berkumpul di tingkat atas sebuah rumah di Yerusalem. Mereka bertekun dalam doa sambil menantikan dengan sabar kedatangan Roh Kudus. Pada saat itulah Petrus, pemimpin para rasul, mengusulkan pemilihan seorang murid untuk menduduki jabatan rasul menggantikan Yudas Iskariot, si pengkhianat Yesus, yang sudah mati menggantung diri. Pemilihan ini dimaksudkan agar terpenuhilah nas kitab Mazmur, biarlah jabatannya diambil orang lain. Syaratnya ialah calon haruslah seorang murid yang selalu bersama Yesus sejak pembaptisannya sampai ia naik ke surga. Jadi murid yang selalu ikut Yesus sejak pembaptisannya sampai ia naik ke surga. Walaupun tidak masuk dalam ke-12 rasul, tetapi selalu ada bersama dengan Yesus. Nah, sebab seorang rasul harus dapat bersaksi tentang sabda, karya dan kebangkitan Yesus. Maka mereka mengajukan dua orang murid, yaitu Yosef yang juga disebut Barsabas atau Justus yang artinya yang adil, dan Matias. Setelah berdoa bersama-sama, mereka membuang undi. Pilihan jatuh pada diri Matias. Semenjak itu Matias menjadi penggenap bilangan ke-12 rasul. Mereka lah pengemban utama tugas menyebarkan kabar gembira ke seluruh penjuru dunia. Nama Matias Rasul sekali saja disebut dalam kitab suci Perjanjian Baru. Dalam tulisan-tulisan apokrif namanya tidak pernah disebut-sebut. Namun kita yakin bahwa Matias adalah rasul yang setia, tekun, dan bersemangat prihatin. Tahun kematiannya tidak diketahui pasti, namun makamnya terdapat di Trier, Jerman. Firman Tuhan pada hari ini dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9-17 mengisahkan perintah supaya saling mengasihi. Dan Yesus kepada murid-muridnya mengatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Perintah kasih ini Yesus menunjukkan terlebih dahulu dia mengasihi murid-muridnya dengan memberikan status kepada mereka sebagai sahabat, bukan sebagai hamba. Sebagai sahabat, sahabat Yesus yang senantiasa diberitakan apa yang didengar dari Bapa kepada mereka. Matias adalah salah satu sahabat Yesus yang pantas untuk menduduki jabatan rasul menggantikan Yudas Iskariot untuk mewartakan Injil ke penjuru dunia. Semoga kita pun sebagai sahabat-sahabat Yesus yang juga ikut mendengarkan Dia yang bersabda kepada kita, mewartakan dalam kesaksian hidup kita setiap hari kasih dan kebaikan Tuhan yang nyata, terutama lewat saling mengasihi. Kita juga berdoa untuk novena Roh Kudus hari yang ke-5. Semoga karunia Roh Kudus membimbing dan menyertai kita dalam seluruh kehidupan kita. Datanglah Roh Kudus,
Penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Utuslah rohmu, maka semuanya akan dijadikan lagi dan engkau akan membarui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, engkau telah mengajar hati umatmu dengan perantaraan Roh Kudus. Berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.